Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa wanita yang berniat untuk ambil motor ayahnya yang berada di Polres? Tapi tak ada yang mengira kalau siang itu akan berubah menjadi siang yang kelabu saat ia dihajar hingga berdarah oleh oknum polisi korup. Dalam sekejap mata, semuanya berputar haluan. Ternyata dia. Mari simak cerita lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe. Pak Rusdi, seorang pria tua berusia 65 tahun, mengendarai sepeda motor tua miliknya di jalan raya yang ramai. Udara pagi yang sejuk menyelimuti tubuhnya. Namun langkahnya terasa berat. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Ia melaju pelan, menikmati udara segar, hingga sebuah truk besar muncul di depannya. Suara mesin yang mengguntur mengiringi laju truk, menghantam motornya dengan keras. Tubuh Pak Rusdi terlempar seperti daun kering yang terhempas angin, dan kakinya patah. Warga sekitar dengan sigap berlari menuju tempat kejadian dan membawa Pak Rusdi ke rumah sakit, sementara sopir truk digiring ke kantor polisi. Sopir truk itu, yang tampak cemas dan terburu-buru, segera menghubungi kantornya untuk melaporkan kejadian tersebut. Ia memberikan penjelasan singkat, berharap bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah lebih lanjut. Tak lama setelah itu, pihak perusahaan truk mengirimkan uang sebesar 10 juta rupiah melalui rekening pribadi komandan polisi. Uang tersebut bukan untuk ganti rugi, melainkan untuk menutup perkara ini secara damai. Uang itu sudah dipersiapkan, namun tidak ada penyesalan di wajah sopir truk itu saat meninggalkan kantor polisi. Seolah-olah tidak ada yang salah dengan kejadian tersebut. Pak Rusdi terbaring lemah di rumah sakit Intan Berlian, dikelilingi oleh suara bip-bip mesin yang terus berdengung, memantul dalam ruang rumah sakit yang sepi. Pihak rumah sakit meminta agar Pak Rusdi memberikan kontak salah satu anggota keluarganya. Dalam keadaan lemah, Pak Rusdi dengan gemetar memberikan nomor anak perempuannya, Dewi. Segera setelah itu, pihak rumah sakit menghubungi Dewi, memberitahukan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan dan harus segera dirawat. Dewi yang sedang cuti kerja menerima kabar itu dengan kaget dan panik. Ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah ibunya meninggal. Dewi, wanita cantik berusia 28 tahun dengan kulit putih bersih, segera bergegas menuju rumah sakit Intan Berlian. Pikirannya berkecamuk, namun ia berusaha tetap tenang. Di dalam mobil, jantungnya berdegup kencang, sementara di luar, cuaca pagi yang cerah semakin membuatnya cemas. Begitu sampai di rumah sakit, Dewi langsung menuju ruang perawatan ayahnya. Melihat Pak Rusdi yang terbaring tak berdaya dengan kaki yang terbungkus perban, hatinya serasa terhimpit. Air mata tak bisa ia bendung lagi, tangisannya pecah, begitu ia memeluk ayahnya erat, merasakan ketakutan akan kehilangan orang tua yang sudah menua. Setelah beberapa waktu, Dewi akhirnya bisa menenangkan diri. Dokter datang memberikan penjelasan bahwa kondisi ayahnya stabil, meski kakinya patah. Dewi merasa sedikit lega meski rasa cemas masih terus menggelayuti. Namun, ia merasa perlu mengetahui lebih lanjut mengenai kecelakaan itu. Setelah Pak Rusdi tertidur, Dewi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Esok paginya, setelah memberikan sarapan kepada ayahnya, Dewi bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menuju lokasi kecelakaan untuk mencari informasi lebih lanjut dan menemukan motor ayahnya yang kemungkinan masih berada di sana. Lokasi kecelakaan itu berada di ujung jalan yang ramai, dipenuhi kendaraan yang terus melaju. Taman kecil di pinggir jalan tampak sepi, seakan menjadi saksi bisu dari kecelakaan yang baru terjadi. Dengan hati yang berat, Dewi mulai bertanya kepada beberapa warga yang berada di sekitar tempat kejadian. Mereka tampak simpatik dan membantu memberikan informasi. Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa motor ayahnya sudah dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Dewi mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memberikan informasi dan langsung melanjutkan perjalanannya menuju kantor polisi. Di kantor polisi, Dewi disambut oleh petugas yang berjaga di depan. Petugas itu mengarahkan Dewi untuk menuju loket pengaduan. Setelah ia menjelaskan tujuan kedatangannya, yakni untuk mengambil motor ayahnya yang menjadi barang bukti. "Oh, kamu anak dari bapak yang kemarin ditabrak ya?" tanya petugas dengan nada ramah, meskipun sedikit terkesan tergesa-gesa. Dewi merasa sedikit aneh mendengar pertanyaan itu.
Namun ia tetap menjawab dengan sopan. "Iya, Pak. Saya datang untuk mengambil motor ayah saya." Petugas itu mengangguk dan memberitahunya bahwa proses tersebut harus dilanjutkan ke loket pengaduan untuk informasi lebih lanjut. Kemarin pihak sopir truknya sudah bertanggung jawab dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 10 juta rupiah untuk perbaikan motor dan juga untuk biaya pengobatan ayahnya, Mbak. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung ke loket pengaduan aja, Mbak. Jelas petugas itu sambil memberi petunjuk kepada Dewi. Dewi mengucapkan terima kasih dan menuju ke loket pengaduan seperti yang disarankan. Setibanya di loket pengaduan, Dewi bertemu dengan seorang polisi muda yang duduk di dalam ruangan. Di depan loket, berdiri seorang polisi senior bernama Harry. Harry berusia sekitar 40 tahun, dengan tubuh kekar dan tinggi hampir 2 meter. Wajahnya tampan, namun tampak keras dan penuh dominasi. Rambutnya pendek dan klimis, menambah kesan tegas pada dirinya. Dewi memberi senyum ramah kepada Harry, namun ia hanya mendapat tatapan dingin tanpa balasan. Harry tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dewi merasa tidak terganggu dengan sikap Harry yang dingin. Ia melanjutkan percakapan dengan polisi muda di dalam ruangan, bertanya mengenai keberadaan motor ayahnya yang sudah dibawa ke sana sebagai barang bukti. Namun, Harry yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba bertanya dengan suara datar, "Oh, kamu anak dari bapak yang kemarin ditabrak ya?" Dewi menjawab dengan tenang dan penuh kesabaran. Meskipun ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan sikap polisi senior tersebut. "Iya, Pak. Saya datang untuk mengambil motor ayah saya," jawab Dewi dengan penuh sopan. Harry langsung menatapnya tajam, seolah menilai Dewi dari atas hingga bawah. Polisi muda di dalam ruangan itu melirik ke Harry, memberi isyarat bahwa suasana bisa memanas. Dewi tetap tenang, meskipun ada sesuatu yang tak beres dengan sikap Harry. Motor bapaknya Mbak masih menjadi barang bukti, jadi belum bisa diambil sekarang, jelas Harry, dengan nada yang meremehkan, tanpa memberi alasan yang jelas. Udara dalam ruangan itu terasa semakin berat, seperti ada ketegangan yang tak terucapkan, menambah kegelisahan Dewi. Dewi merasa semakin bingung, namun ia berusaha untuk tidak terpancing. Bukankah masalahnya sudah selesai? Supir truk dan kantornya sudah bertanggung jawab dengan memberikan uang ganti rugi 10 juta rupiah, tanya Dewi, mencoba untuk memastikan segala sesuatu. Harry mendengus dan menatapnya dengan tatapan penuh ketidaksenangan. Itu bukan ganti rugi, itu uang untuk mencabut perkara. Kalau Mbak mau ambil motor, harus mengikuti alur yang ada, jawab Harry dengan nada semakin berat, menambah kesan seolah ia memegang kendali penuh atas keadaan. Dewi merasa terperangkap dalam permainan yang tidak jelas tujuannya. Suara langkah polisi di luar ruangan makin keras, seolah menambah kesan bahwa semua yang terjadi di dalam ruangan ini seolah hanya bagian dari teka-teki besar yang harus diselesaikan. Dewi merasa kebingungannya semakin bertambah saat Harry, dengan nada merendahkan, menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh sopir truk dan kantornya bukanlah ganti rugi, melainkan uang untuk mencabut perkara. Jadi, jika Anda ingin mengambil motor bapak Anda, ini adalah prosedur yang harus dilakukan. Jelas Harry dengan santai, seakan menganggap hal ini sebagai hal biasa. Dewi mulai merasakan ketegangan yang semakin menyelimuti ruangan itu. Harry, dengan tatapan dominannya, seperti ingin mengendalikan situasi ini. Dewi mencoba untuk menenangkan dirinya, meskipun kalimat-kalimat Harry semakin terasa seperti sandiwaranya. "Lalu, berapa lama lagi saya harus menunggu untuk mengambil motor itu?" Dewi bertanya, suara tegasnya menunjukkan bahwa dia tidak akan mudah dibohongi. Harry, yang merasa dirinya menang, menjawab dengan nada datar, "Sampai perkara ini selesai, mungkin beberapa bulan lagi." Dewi tetap bersikap tenang meskipun kalimat-kalimat Harry semakin mengganggu. "Kami ini korban, Pak. Kami tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Kami hanya ingin hak kami," jawab Dewi dengan suara yang tenang namun tegas. Harry terlihat semakin kesal, dan Dewi semakin merasa bahwa Harry sedang memainkan sebuah permainan untuk mendominasi. "Kalau saya tidak mau bayar, saya harus menunggu berapa lama lagi? 3 bulan? 5 bulan? Tanya Dewi, mencoba untuk mengetahui kapan motor ayahnya bisa diambil tanpa harus tunduk pada permainan Harry.
Suasana di kantor polisi itu terasa semakin tertekan, seolah setiap detik berlalu semakin memanaskan situasi. Harry semakin menggebu, menambahkan, "Jika kamu ingin cabut perkara ini, ada biaya pencabutan sebesar 10 juta rupiah, seperti yang dilakukan oleh pihak sopir truk." Dewi merasa sangat bingung, tetapi ia tetap mempertahankan ketenangannya. "Kami ini korban, Pak. Jadi, seharusnya kami yang mendapatkan keadilan, bukan justru diperlakukan seperti ini," jawab Dewi, dengan tatapan yang semakin tajam, namun suaranya tetap tenang. Harry yang mulai merasa terpojok, mencoba membalikan keadaan. "Kalau kamu tidak mau bayar, ya sudah, kami akan mengurusnya sendiri. Bisa saja 3-5 bulan, jawab Harry, mencoba menekan Dewi dengan ketidakpastian. Dewi tidak dapat menahan perasaan jengkel yang semakin mendalam. "Jadi, Bapak meminta uang pencabutan perkara itu lagi?" tanya Dewi dengan nada yang mulai sedikit menantang. Harry, yang merasa dirinya lebih berkuasa, mulai tersinggung. "Jaga ucapanmu, Mbak. Saya tidak suka diancam," jawabnya dengan suara berat. Semakin terlihat kemarahan yang tak terkendali di wajahnya. Dewi tahu bahwa ini adalah titik krusial dalam percakapan mereka, dan ia tetap mempertahankan ketenangannya. "Kami ini korban, Pak. Jadi seharusnya kami yang mendapatkan keadilan, bukan justru diperlakukan seperti ini," jawab Dewi dengan tatapan yang semakin tajam. Namun suaranya tetap tenang. Harry yang mulai merasa terpojok, mencoba membalikkan keadaan. "Kalau kamu tidak mau bayar, ya sudah, kami akan mengurusnya sendiri. Bisa saja 3-5 bulan, jawab Harry, mencoba menekan Dewi dengan ketidakpastian. Dewi merasa terkejut ketika tanpa peringatan, Harry menampar pipinya dengan keras. Darah mulai mengalir dari bibirnya, namun Dewi tetap diam, tidak menunjukkan emosi apapun. Dengan tenang, ia tersenyum sinis dan berkata, "Cuman segitu doang tenaganya." Kata-katanya itu justru memancing Harry untuk semakin emosi. Tanpa bisa menahan amarahnya, Harry melayangkan tamparan kedua yang lebih keras, menghantam pipi Dewi yang masih terasa perih. Dewi tidak mengeluh, meskipun rasa sakit itu menyengat. Ia hanya menatap Harry dengan tatapan tajam, menunjukkan bahwa dirinya tidak gentar meski diperlakukan seperti itu. Suara tamparan itu menggema di ruangan itu, menambah ketegangan yang ada. Dewi tidak terjatuh atau terpengaruh oleh perlakuan kasar tersebut. Ia malah terus menantang Harry dengan senyum penuh percaya diri. "Kamu pikir aku akan takut?" katanya dengan nada rendah namun penuh ketegasan. Harry semakin terganggu dengan sikap Dewi yang tidak terpengaruh olehnya. Kekuatan fisik yang dimilikinya tampaknya tidak mempan terhadap wanita ini, yang seolah memiliki kekuatan mental yang jauh lebih besar. Di luar, suara kendaraan yang berlalu lalang terdengar seperti angin yang hanya menyentuh permukaan, tidak mempengaruhi kedalaman situasi yang sedang terjadi di dalam kantor polisi ini. Dengan sikap semakin mendominasi, Harry mendekat dan mencengkeram leher Dewi dengan tangan besar dan kuat. Dewi merasa kesulitan untuk bernapas, tetapi ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Dengan ketenangan luar biasa, Dewi mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Suara napasnya yang mulai berat dan gemuruh di dadanya menambah intensitas saat itu. Namun, di balik itu semua, Dewi mulai merasakan momen di mana ia harus melawan. Dan ia tahu bahwa ia tidak akan kalah dalam permainan ini. Harry semakin kuat mencengkram leher Dewi. Namun ia mulai merasa bahwa Dewi tidak seperti wanita pada umumnya. Dewi tetap tenang, meskipun ia kesulitan bernapas. Harry mulai merasa kesulitan melihat bahwa wanita ini tidak terpengaruh oleh tindakan kasar yang dilakukannya. Dalam hati, Harry mulai meragukan kemampuannya. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak. Seakan-akan setiap detik berlalu semakin terasa seperti momen penting yang menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Saat Harry mulai kehilangan kendali, Dewi melihat celah yang tepat. Dalam gerakan yang sangat cepat, ia menggunakan teknik bela diri yang sudah ia pelajari selama ini untuk menjatuhkan Harry ke lantai. Harry terkejut dan tidak menyangka bahwa wanita ini memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa. Suara terjatuhnya tubuh Harry ke lantai menggema, memecah ketegangan yang ada di ruangan tersebut. Polisi yang ada di sekitar ruangan itu terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi.
Dewi, yang sebelumnya tetap tenang, kini tidak bisa menahan senyum kemenangan. Ia menendang wajah Harry yang terjatuh, darah muncrat dari mulutnya, dan mengotori lantai kantor polisi yang sunyi. Beberapa polisi yang ada di sekitar itu terkejut melihat kejadian ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dewi menginjak leher Harry yang terkulai lemah di lantai, menjaga ketenangan, sambil menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang berani bergerak, seolah keheningan itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Dewi tidak berhenti di situ. Ia menginjak leher Harry yang terkulai lemah di lantai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dewi mengeluarkan kartu keanggotaannya di TNI dari dalam tasnya. Harry yang terkejut semakin tak berdaya, melihat identitas Dewi yang ternyata seorang anggota TNI. Polisi junior dan beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini mulai terdiam. Tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa wanita di depan mereka adalah seseorang yang sangat luar biasa, dengan kemampuan dan keberanian yang tidak mereka duga sebelumnya. Satu persatu, polisi yang ada di sana mulai mendekati Harry yang masih tergeletak di lantai. Tanpa banyak bicara, mereka mulai mengangkat Harry, memborgol tangannya, dan membawanya ke sel. Harry yang kini merasa sangat malu dan terhina, hanya bisa terdiam. Warga yang sebelumnya ikut menonton, mulai saling berbisik. Sebagian besar tidak bisa menahan rasa kagum pada Dewi. Dewi, dengan sikap tenang, berterima kasih kepada petugas yang membantunya, merasa bahwa keadilan yang ia perjuangkan akhirnya tercapai. Motor ayahnya kini kembali ke tangannya. Rekan-rekan Harry akhirnya mulai berani melaporkan tindakan Harry yang tidak profesional kepada pimpinan mereka. Dewi, dengan tegas dan tanpa ragu, akhirnya mendapatkan haknya. Motor ayahnya diserahkan kembali, dan ia bisa membawa pulang motor tersebut tanpa ada hambatan lagi. Suasana kantor polisi yang tadinya tegang, kini mulai mereda. Dewi, dengan sikap tenang, berterima kasih kepada petugas yang membantunya, merasa bahwa keadilan yang ia perjuangkan akhirnya tercapai. Motor ayahnya kini kembali ke tangannya. Dengan motor ayahnya yang sudah kembali ke tangannya, Dewi merasa lega. Namun, ada perasaan yang lebih mendalam dalam hatinya. Ia tidak hanya berhasil membawa pulang motor ayahnya, tetapi juga membuktikan bahwa keadilan tidak bisa ditekan dengan cara apapun. Dewi mengendarai motor itu dengan hati yang lebih ringan, merasa bahwa perjuangannya untuk ayahnya telah membuahkan hasil yang adil. Ketika ia melaju meninggalkan kantor polisi, angin sore yang menerpa wajahnya seakan membawa kesegaran baru, menghapuskan semua beban yang sempat menghimpit hatinya.